Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa juga menilai keterangan Ricky Rizal berbelit-belit sehingga memberatkan terdakwa. Yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Selain Kuat dan Ricky, 3 terdakwa lainnya, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer, juga akan menjalani sidang tuntutan pada hari Selasa dan Rabu esok. Tim Liputan, Kompas TV. Jaksa menuntut Kuatmaruf dan Ricky Rizal 8 tahun penjara. Apakah tuntutan jaksa sudah sesuai dengan perbuatan mereka? Dan bagaimana tanggapan pihak terdakwa Kuat dan Ricky? Sudah bergabung bersama kita penasihat hukum Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega, penasihat hukum Kuatmaruf, Misbahuddin Gasma, dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang. Ya, selamat petang. Saya ke Mbak Zena dulu. Tadi tanggapannya Ricky apa dengan tuntutan dari jaksa? Kalau dari penasihat hukum ini sudah sesuaikah dengan perbuatan yang dilakukan Ricky? Ya, kalau dari Mas Ricky-nya langsung dan keluarganya Mas Ricky tentunya ya sampai mungkin keluarganya Mas Ricky sampai menghubungi saya, sampai nangis gitu ya. Begitupun juga Mas Ricky gitu. Tapi mungkin Mas Ricky menutupi agar keluarganya tidak terlalu jatuh lagi seperti yang dia rasakan sekarang gitu ya. Dan yang tentunya kami menilai bahwa itu nggak pantas sekali, nggak patut sekali orang yang harusnya seperti kayak kata Prof. Gayus nih selama ini harusnya sudah bisa dijadikan role model, orang yang berani menolak. Dan ini lucu sekali tadi Mbak, kata-kata susunan kata-katanya tuh diputar balikan oleh jaksa, padahal fakta persidangan sudah terbukti tidak seperti itu. Yang mana? Bagian mana itu Mbak Zena? Baik, jadi kalau misalkan tadi jaksa itu mengulang seperti dakwaan ya. Kalau misalkan ada kejadian apa di Magelang, ibu sudah dilecehkan, lalu kata-katanya, kamu berani tembak dia nggak? Terus Ricky-nya katanya jawab dulu, nggak berani, saya nggak kuat mentalnya. Terus katanya ya sudah nggak apa-apa. Kalau gitu kamu amankan saya, backup saya. Tapi Ricky tidak menjawab apa-apa. Fakta persidangan kan nggak seperti itu. Didukung dari keterangannya Mas Ricky, keterangannya Ferdy Sambo. Ricky itu jawab paling terakhir, jawab menolak. Backup menolak, amankan menolak, menembak menolak, menembak juga menolak, begitu ya Mbak. Jadi apakah ini jaksa lagi membuat ilusi agar unsur tersebut terpenuhi gitu. Dan ada beberapa juga keterangan yang berdiri sendiri tapi dijadikan fakta persidangan. Sedangkan fakta persidangan yang sudah jelas di fakta persidangan tidak seperti itu, tidak dijadikan fakta persidangan oleh majelis. Yang mana yang tidak dimasukkan ke dalam tuntutan menurut Mbak Zena, fakta persidangan terhadap Ricky? Baik, kalau misalkan tentang keterangan Richard Eliezer bahwa Ricky ingin menabrakkan mobil, itu keterangan Richard itu berdiri sendiri Mbak, tidak ada yang mendukung keterangan tersebut. Pernah saya juga tanyakan kepada Putri Chandrawati ataupun keterangan yang lain, apakah memang boleh kalau misalkan ajudan itu naik ke lantai 2, main duduk aja tanpa atasannya sudah ada di dalam mempersilahkan masuk? Oh tidak boleh, itu etika ajudan. Artinya kan itu berdiri sendiri Pak, tapi itu dijadikan fakta persidangan. Lalu kalau misalkan pengamanan senjata, itu sudah jelas ada poligraf, hasil dari poligraf, terus ada dari bahwa Putri Chandrawati tidak mengetahui pengamanan senjata dan tidak memerintahkan, dan Ferdy Sambo juga bilang seperti itu, malah tidak dijadikan fakta persidangan, malah dibilang kembali lagi seperti dakwaan, padahal sudah jelas fakta persidangan itu terbuka dengan terang sekali. Oke, kalau dari pihak Kuat seperti apa, Pak Misbah? Tadi setelah sidang dikatakan kecewa dengan tuntutan ini, kenapa? Iya, terima kasih Mbak Rizka. Sebetulnya hari ini kami juga sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum yang membacakan tuntutannya. Sama seperti Mbak Zena, kami juga berpikir bahwa
kenapa jaksa yang membuat tuntutan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta persidangan. Banyak hal yang terungkap di fakta persidangan kemudian diputarbalikkan oleh jaksa. Misalnya saja terkait dengan pengamanan senjata oleh Ricky Rizal. Sama sekali tidak ada satu pun saksi yang menyatakan, Ricky Rizal sendiri menyatakan bahwa itu dilakukan sendiri oleh Ricky Rizal. Tapi bisa-bisanya kemudian jaksa entah dari mana faktanya kemudian menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf bersama Ricky Rizal itu mengamankan senjata. Itu satu. Kemudian kedua, bisa-bisanya kemudian jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf yang naik di lantai 3 mengantar Ibu Putri yang hanya 3 menit, kalau kita hitung 3 menit itu hanya durasi perjalanan ke atas saja, bisa-bisanya kemudian jaksa tanpa didukung oleh saksi lain atau fakta lain, kemudian menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf ke atas, kemudian bertemu dengan Ferdy Sambo, kemudian bersama-sama merencanakan pembunuhan terhadap Joshua. Fakta sidang sama sekali tidak pernah bicara seperti itu, tidak ada dukungan bukti seperti itu. Itu kedua. Kemudian ketiga, dari mana kemudian jaksa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf terkait mengenai kalimat duri dalam keluarga kemudian disimpulkan oleh jaksa penuntut sebagai perselingkuhan. Tak ada satupun, tak pernah selama sidang. Menurut pihak Kuat tidak ada itu? Tidak ada satupun saksi yang berbicara mengenai perselingkuhan selama persidangan yang menghadirkan kurang lebih 50 saksi. Tak ada satupun ini. Tiba-tiba jaksa kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah perselingkuhan. Apakah kemudian itu karena berdasarkan hasil poligraf yang notabene pengambilannya juga tidak sesuai dengan Kapolri, tidak memiliki dasar sama sekali. Yang pertanyaannya adalah apakah ibu selingkuh, kemudian dijawab oleh ibu yang dalam kondisi tidak stabil, dalam kondisi sakit, dalam kondisi depresi, kemudian dia menjawab tidak, kemudian disebut bohong, kemudian dibalik oleh jaksa disimpulkan bahwa itu adalah perselingkuhan. Sangat tidak masuk akal. Makanya kami sangat kecewa. Seharusnya klien kami bebas, klien kami ini hanya ada di waktu dan tempat yang salah pada saat itu. Prof Gayus, bagaimana melihat kekecewaan terdakwa, baik itu Kuat maupun Ricky? Apakah tuntutan jaksa ini sudah tepat kalau dari pasal yang dikenakan turut serta dalam pembunuhan berencana? Dan yang juga jadi perhatian adalah ada soal perselingkuhan masuk ke dalam pertimbangan di putusan itu, Prof Gayus. Kalau saya mau mulai dari yang terakhir, perselingkuhan itu tidak pernah menjadi hal dakwaan, hanya menyinggung saja bahwa dari perselingkuhan yang diberitakan oleh istri dari Ferdy Sambo itu singgung cuma sedikit saja di dakwaan. Tetapi saya ingin memperjelas begini, sebenarnya pasal 340 hingga matinya orang dengan berencana ini kan yang betul-betul real, patut untuk disangkakan ini kan 2 orang, yang satu yang memerintah menyuruh dan yang lain adalah yang disuruh, ya. Kemudian kalau saya kaitkan ini dalam pasal-pasal yang dipandang tepat ada pasal 51 bahwa kalau disuruh ini dibebaskan karena ini perintah, itu ayat 1. Ayat 2-nya berbeda, yaitu adanya perintah yang mempunyai wewenang yang sah. Nah, saya kaitkan dengan bagaimana Ricky Rizal diperintah untuk memanggil, ini di dakwaan ada. Kalau bagi saya itu yang sah, dipanggil secara sah, dilakukan secara sah juga, diperintah oleh atasan panggil si A, si B, ya dia lakukan. Untuk langsung datang itu tidak menjadi dasar bagi saya. Berbeda dengan perintah menembak atau menghajar, ditembak berkali-kali. Ini tidak sah. Satu perintah tidak sah. Apa bedanya, Prof? Kenapa? Apa bedanya tadi perintah yang sah? Sangat beda. Mengundang orang itu kan perintah biasa, dipanggil si A, si B. Bahwa untuk apa? Itu kan tidak menjadi kaitan diperintah untuk ke atas misalnya. Itu perintah. Bagi saya itu wewenang. Tapi kalau diperintah menembak, nah itu berbeda. Walaupun menembak saja juga itu sudah, apalagi sampai mati. Tidak ada perintah mati. Lalu kalau saya hubungkan dengan Kuat Ma'ruf ini bukan polisi, bukan anggota polisi. Tidak ada keterkaitan dengan kedinasan yang menjadikan dia itu menjadi satu pihak di sana. Dia hanya pekerja. Dia orang yang bekerja di anggota yang berkaitan institusi kepolisian. Jadi begini ya, agak ada perbedaan jauh antara tuntutan dengan putusan hakim nanti. Ya, kali memang lebih rendah, tapi acap kali lebih tinggi juga. Namun harus ada keadilan di situ. Keadilan ini dari kebenaran. Yang kebenaran yang material, itu maksud saya. Kalau perintah juga sama, perintah yang sah apa tidak sah,
Ini harus dibedakan. Kalau diperintah memanggil orang, bagi saya itu perintah yang saya dilakukan Oke, saja. Prof Gayus lihatnya bagaimana? Karena kan kalau kita lihat tuntutannya sama untuk Kuat Ma'ruf yang warga sipil dengan Ricky Rizal yang notabene anggota polisi pada saat tindak pidana terjadi. Perbedaan anggota polisi dan sipil itu sangat jelas diatur di aturan internal polisi, bahkan juga eksternal, yaitu di Perkap dan Perpol. Kalau Perpol itu mengikat publik, Perkap itu Kapolri lebih kepada internal. Itu mengatur bahwa etikat baik yang dilakukan untuk yang memerintah maupun yang diperintah ada 3 hal yang tidak melanggar norma hukum, tidak melanggar norma agama, dan tidak melanggar norma kesusilaan. Jelas. Jadi kalau perintah datang itu harus semua anggota Polri ini diwajibkan untuk mengikuti aturan itu. Ini aturan ya, peraturan Polri dan peraturan Kapolri. Ini peraturan bukan perintah. Jadi ini reclaim, berlaku sebagai aturan. Nah, itu maksud saya membedakan. Kalau saya bicara kepada Kuat Ma'ruf, ini kan pegawai biasa, orang sipil. Harusnya tuntutannya tidak sama begitu menurut Prof Gayus, bisa lebih rendah. Bisa lebih sama, tapi cenderung harus lebih rendah karena dia terkait dengan aturan-aturan internal. Oke. Kalau dari Pak Misbah gimana nih melihatnya? Tuntutannya sama bobotnya? Saya sebenarnya tidak pada posisi untuk membandingkan Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal dalam hal tuntutan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa untuk tuntutan 8 tahun bagi klien kami yang sama sekali tidak mengaku apa-apa, 50-an saksi yang dihadirkan dalam persidangan, satu pun yang kemudian menyebut secara nyata peran Kuat Ma'ruf, yang kemudian disimpulkan oleh jaksa menjadi suatu permufakatan di mana ketemu Verdi Sambo saja tidak ada, terus kemudian di mana meeting of mind-nya dan lain sebagainya, terus kemudian dituntut 8 tahun, sangat tidak masuk akal menurut saya. Oke, Pak Misbah, tapi tadi yang dimasukkan terkait dengan unsur turut sertanya oleh jaksa adalah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal memilih diam, padahal sudah tahu ada peristiwa pidananya terjadi begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari mana klien saya bisa tahu bahwa akan ada peristiwa pidana? Setelah peristiwa pidana terjadi, memilih untuk mengikuti skenario Sambo, itu salah satu tadi bunyi dari tuntutan jaksa. Jadi gini, itu kan memang fase yang sudah diakuin ketika misalnya sudah terjadi pembunuhan di 3, kemudian diskenariokan bahwa udah sebutin aja bahwa ini tembak menembak. Pada fase itu, tapi main poinnya adalah pembunuhan berencananya itu Kuat Ma'ruf sama sekali tidak punya meeting of mind dengan Verdi Sambo. Verdi Sambo saja ketemu dengan dia kaget ketika melihat Kuat Ma'ruf ada di Duren 3 pada saat dia datang. Sehingga ketika dia melihat, dia langsung secara spontan mengatakan, sana Kuat panggil Joshua sama Ricky. Hanya itu saja. Verdi Sambo mengaku di persidangan bahwa hanya itu dia ketemu dengan Kuat Ma'ruf. Selebihnya tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada ketemuan, sehingga tidak mungkin ada meeting of mind di antara keduanya. Dan itu terungkap secara jelas di persidangan. Kalau Mbak Zena, soal tadi bahwa Ricky Rizal memilih diam, tidak mencegah, padahal tahu akan ada tindak pidana dan memilih diam setelah terjadi tindak pidana? Baik, kalau akan tahu akan ada tindak pidana, peristiwa pidana yang tadi di Duren 3 ini sudah sejak awal disampaikan bahwa Ricky Rizal tidak mengetahui ada perencanaan tersebut. Dia hanya ditanyakan, tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Ricky tahu akan dilakukan penembakan atau apapun itu di Duren 3. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, setelah terjadinya peristiwa pidana tersebut ya, tentang masalah dia tidak memberitahukan seperti itu yang pertama adalah itu berbeda dari perencanaan, itu berbeda dari pembunuhan berencana. Itu artinya setelah itu kayaknya mungkin lebih cocok, mungkin lebih kayak memberikan keterangan atau sebagai saksi palsu gitu ya, atau mungkin obstruction of justice, bukan pembunuhan berencana. Prof Gayus lihatnya soal bagaimana jaksa. Dan lucunya tadi jaksa menyampaikan bahwa dari Magelang si Ricky Rizal itu sudah mempunyai kehendak yang sama dengan Verdi Sambo, ingin merampas dan menghabiskan nyawanya Joshua. Pertama, tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa ada komunikasi antara Ricky Rizal dan Verdi Sambo dari Magelang. Dan kedua, emang klien saya paranormal bisa tahu kalau kehendaknya Verdi Sambo jika memang mau membunuh atau merampas nyawanya Joshua. Klien saya kan bukan paranormal. Soal yang perintah tembak itu sempat menolak perintah? Perintah bukan hanya tembak loh Mbak yang Ricky Rizal tolak. Amankan dan backup pun juga ditolak.
Jangan dibalik-balikin lagi tuh kata-kata itu seperti jaksa tadi. Artinya begini, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan Ricky Rizal mengatakan bahwa tidak tahu akan ada kejadian itu, tapi sempat diminta untuk membackup, menembak. Artinya ada kemungkinan untuk tindak pidana itu tidakkah terfikirkan begitu? Itu yang perlu clear, Mbak. Ya, ini yang pertama, Mbak. Saat dia ditanyakan seperti itu, yang pertama dia turun itu didukung juga oleh keterangannya Richard Eliezer ya, waktu dia menyampaikan bahwa Chad dipanggil Bapak, itu mukanya Ricky Rizal panik, mukanya Ricky Rizal kayak orang takut, bingung, pucat, itu yang pertama. Artinya apa? Dia masih tidak percaya dan tidak percaya antara itu memang apakah benar. Apalagi dia yang sebagai senior di Magelang, karena yang dia tahu apa? Hanya konflik antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf, tidak ada lagi. Dan dia tidak akan terfikirkan bahwa akan terjadi benar-benar penembakan seperti itu, karena selama ini yang dia kenal Ferdy Sambo tidak seperti itu, tidak sampai menggampar pun ketika ajudan berbuat salah tidak pernah menggampar, makanya dia tidak sampai terfikir bahwa akan terjadi seperti itu gitu. Kalau dari pihak Kuat Ma'ruf, Pak Misbah, menyusun pledoinya apakah lebih mudah kalau tadi ada poin-poin keberatan yang sudah dicatat oleh pihak Anda? Iya, kami sih sebenarnya sudah menyiapkan pledoi dari kekeliruan yang banyak sekali dibuat oleh jaksa hari ini, termasuk ketika misalnya kita melihat bahwa jaksa terlalu memaksakan untuk membuktikan dakwaannya. Misalnya saja, bagaimana mungkin keterangan Komarudin yang tidak pernah hadir di persidangan Kuat Ma'ruf kemudian dikutip jadi bahan pertimbangan di tuntutan Kuat Ma'ruf. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi ya oke lah, ini menjadi bahan kami untuk bagaimana menyusun pledoi untuk mematahkan tuntutan jaksa, sehingga kami berharap bahwa majelis hakim bisa melihat ini sebagai sebuah kebenaran yang harusnya Kuat Ma'ruf mendapat keadilan. Tahapan berikutnya pembelaan harus disusun oleh masing-masing terdakwa yang sudah dibacakan tuntutannya oleh penuntut umum tadi, pihak Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal, dan sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo akan digelar Selasa besok. Pertanyaannya, akankah Sambo dituntut hukuman maksimal, hukuman mati? Kita bahas usai jeda, masih bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Terima kasih sebelumnya untuk penasihat hukum Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega. Terima kasih Mbak Zena. Lalu juga penasihat hukum Kuat Ma'ruf, Misbahuddin Gasman. Terima kasih Pak Misbah. Kita kembali sesaat lagi hanya di Sapa Indonesia Malam.